sebulannya 10 juta bisa betul. ya. Betul, Jangan betul. kamu kalikan. Nanti kalau kamu udah menjalaninya Sendiri di sini baru tahu Mas baru ya. tahu udah beda karena sangat kalau mau proses ya pikir mateng-mateng karena modal nggak sedikit gitu. Utamakan kesehatan dijaga. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kesatuan apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing pengalaman, keluh kesah, ataupun mungkin sejauh ini yang beliau dapatkan. Karena di video kemarin beliau ingin mencurhatkan, tapi waktu itu juga sangat malam nih Mas yo. Iya. Di kesempatan hari ini Pulang kita masih terawih. bisa untuk melanjutkan kembali. Betul enggak? Betul, Dengan betul. Mas apa? Mas Andris Mahfud. Mas Andri Andris Mahfud. Andris Mahfud, Andreas Andris Mahfud. Mahfud. Oh, Mas Andreas Mahfud. Asli dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Mas, kita mengulas video yang kemarin karena banyaknya mungkin cerita nih dari sampean. Ibarat di Taiwan itu seperti apa, perjalanannya kemarin itu kok begitu mungkin kalau bisa dikatakan luar biasa perjalanannya sampean. Betul enggak Mas? Ya, pernah kali-kali Mas. Pernah kali-kali ya Mas ya. Ada senangnya, ada sedihnya juga. Ada senangnya, ada sedihnya juga. Di topik kemarin mungkin untuk pekerjaan sampean pada malam hari ini sedikit kita sharing lagi, berbagi lagi. Kalau bisa dikatakan seperti ini Mas, buat teman-teman kita yang pengen berangkat ke Taiwan, mungkin sama juga punya pembekalan nih. Apa kira-kira pembekalan dari sampean? Monggo, punya semangat ataupun mungkin terus berjuang ataupun mungkin mundur dulu, monggo. Untuk teman-temanku yang ada di Indonesia yang pengen ke Taiwan khususnya ya, ya harus, karena modalnya juga banyak sih Mas. Kalau di Taiwan ini kalau mau berangkat rata-rata juga modal utang juga sih ya. Kalau nggak hati mantap, mending ditunda dulu. Soalnya ekonomi Taiwan sedang maret-maret lah, nggak pasti gitu. Terus Apa Mas? terus Ya kalau mau berangkat ke Taiwan dengan modal ibaratnya hutangan, ya harus bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan iril dulu sama teman-teman yang udah di Taiwan, pabriknya ini, pabriknya itu, karena setiap orang rezekinya berbeda-beda. Orang satu pabrik aja rezekinya beda-beda, karena tergantung bagian. betul. Tergantung skill juga gitu. Nggak mungkin orang baru langsung dikasih ibaratnya dikasih lemburan banyak buat megang mesin gitu kan. Betul. Karena biasanya barang mahal takut untuk ngasih yang anak baru. Takutnya nanti ada kesalahan atau kerusakan kan seperti itu ya Mas ya. Mungkin kalau saat masih baru ya dikasih lembur, tapi mungkin dibatasi 1 jam atau 2 jam dulu, betul nggak seperti itu. Kecuali nanti sudah 3 bulan ke atas mungkin sudah tahu selahnya, udah tahu cara kerjanya, kemungkinan juga lemburnya pasti ditambahkan kan seperti itu. Terus apa lagi mungkin? Yang penting kalau kerja di pabrik itu satu bisa ngambil hatinya orang Taiwan, khususnya mandor. Betul. Mandor bos gitu. Karena biasanya bos masrahin orang kantor, kalau enggak mandor gitu. Emang rezeki dari Allah, dari Tuhan kan. Tapi semua itu lantaran juga sama kita, sama mandor gitu. Mandor seperti itu. Kalau kita enggak benar-benar kerja juga enggak tahu ada rezekinya kapan ya Mas ya. Seperti itu. Mas, sedikit membantu daripada Trans B7-nya karena banyak komen, banyak juga yang menanyakan. Mungkin gini Mas, Mas, anak saya tuh kan baru datang. Nah, karena baru datang, kok itu untuk membayar Cina trustnya karena tidak mencukupi Mas.
apakah itu bisa ditunda bulan berikutnya atau tidak? Sepengalaman sama bagaimana, Mas? Sepengalamanku nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus kalau tidak cukup gajiannya, itu berarti langsung dipotong? Langsung dipotong. Nah kalau nggak cukup bagaimana, Mas? Kalau nggak cukup mungkin setengah. Setengah. Kadang juga pihak agent juga kasihan setengah karena buat pegangan si anak baru gitu. Betul, si anak baru seperti itu. Buat Sama, makan Mas. sehari-hari gitu. Di pabriknya Trans7 juga sama. Mungkin kalau tidak cukup bisa ditahan untuk bulan berikutnya ataupun mungkin dikasih separuh seperti itu. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita aja ya, Mas ya. Iya, benar. Mas, gini. Untuk sekarang ini katakanlah menurut sepengalaman sama juga, Mas ya, apa yang sama ketahui di sini, realnya di sini. Katakanlah sekarang ini kalau pabrik di Taiwan ini, pabrik apa saja, Mas, yang masih kelihatan eksis atau banyak lemburnya, Mas? Kalau pengalaman sama apa? Kalau pengalamanku mungkin CNC lah. CNC. CNC. Sama pabrik pentang itu. Masih oke juga. Masih oke juga karena kan kebutuhan sehari-hari juga sih. Betul, kalau pentang masih Makan. makan soalnya jadinya masih oke juga. Apalagi, Mas, kira-kira, Mas? Kalau pabrik besi juga belum tentu juga sih. Belum tentu juga. Dulu sebelum corona emang kalau pabrik besi peleburan juga pabriknya der. Sekarang agak lemes ya, Mas ya. Agak lemes. Kata gitu. Terus gini, Mas, tambahkan dikit lagi. Seandainya nih buat teman-teman kita yang pengen berangkat ke Taiwan, di video yang kemarin juga udah kita kulas sebetulnya, Mas ya. Tapi ini untuk pembekalan lagi seperti ini contohnya. Modal di nominal sekarang kan 60 sampai 70. Bahkan Saman kemarin ada sahabat Saman yang habisnya sampai 80. Iya. Betul enggak? Kira-kira, Mas, untuk balik modal, menurut Saman pribadi, kita nggak usah membaca orang, Mas. Kalau kita membaca orang, kita kan nggak tentu nih, nggak sama nih ya. Kalau pribadi Saman sendiri, untuk balik modal di antara 80 bahkan masih ada potongan, perlu berapa bulan atau berapa tahun, Mas, kalau menurut Saman sendiri? Menurutku kurang lebih setahun. Setahun, Mas ya, baru bisa balik modal. Ya, semua itu tergantung anak, Mas. Tergantung masing-masingnya lah ya. Kalau dia ibaratnya gini, Mas. Oh, aku modal berangkat dari rumah udah banyak ya kan. Satu, nggak mau pola. Maksudnya ya kerja tidur, ngobrol, jagong, keluar juga seperlunya saja. Jadi bisa memanage keuangan lah, Mas ya, intinya seperti itu. Jadi tergantung kembali lagi kepada masing-masing orangnya seperti itu. Sedikit, Mas, lagi, Mas, kalau mungkin saya masih bisa untuk bertanya lagi. Mas Andreas ini di Taiwan totalnya sudah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Mas, tak cuplek sedikit boleh enggak, Mas? Boleh. Saman masih bujang atau sudah berkeluarga? Masih bujang, Mas. Masih bujang. Dalam waktu 6 tahun ini di Trans7 tidak pernah memamerkan atau menyombongkan apa yang kita dapat. Saman masih bujang. Di angka berapa dan apa yang sudah Saman dapatkan dari Taiwan ini, Mas? Ini sebagai gambaran buat teman-teman kita yang masih bujang, yang pengen berangkat ke Taiwan, setidaknya bisa memotivasi buat teman-teman kita. Ya alhamdulillah ya bisa bagian orang tua lah, bagian orang tua ya bisa beli ya alhamdulillah, Mas, maksudnya beli tanah alhamdulillah udah ada lah ibaratnya, ada hasilnya kan seperti itu, jadi tidak habis begitu saja. Terus apalagi, Mas? Ya maksudnya kalau buat teman-teman jangan gini loh, maksudnya jangan mikir sebulannya 10 juta bisa. Betul. Ya. Betul. Kamu kalikan. Nanti kalau kamu udah menjalaninya sendiri di sini baru tahu, Mas, ya. Tahu udah beda, karena apa? Kebutuhan orang itu tiap bulan itu berbeda-beda. Betul, Mas. Betul, Mas. Itu betul. Tapi terkadang kan makanya seperti ini hanya sebagai gambarnya, Mas, ya. Kita tidak pernah memamerkan. Terkadang kalau anak yang masih baru atau Mas TKI junior itu taunya gaji sekarang di Taiwan berapa, Mas? Trans7 13 juta. Lu kok kenyataannya kok itu cuma kirim sekian. Mereka kan nggak tahu, Mas, potongannya apa saja. Sedangkan kebutuhan kita di sini juga banyak. Seperti itu. Ini kan hanya sebagai gambaran biar Mas TKI junior setidaknya punya pembekalan dari sampean. Kan seperti itu. Betul enggak? Ya tetap kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau bisa memilih keuangan ya setidaknya pasti bisa punya tabungan seperti Mas Maput tadi. Mas Maput,
Mas Mahfud di sini katakanlah masih pengen berapa tahun lagi Mas Mahfud? Ya, insya Allah masih pengen nambah kontrak lagi. Karena juga mikir juga sih Mas. Karena pulang mau ngapain kalau belum ada tujuannya pasti ya. Betul. Jamming itu juga di Indo Mas, cari uang 100.000 aja ya sehari. Susahnya minta ampun. Betul sekali. Gitu. Mumpung ada kesempatan masih di sini ya, aku pengen gunakan sebaik mungkin. Manfaatkan umur di sini. Umur Saman sekarang berapa Mas Andreas? 28 28. Saman belum menikah. belum. Emang kalau nambah kontrak di sini nggak pengen menikah dulu gitu? Ya rencana insya Allah nanti kalau udah jodoh ya. Yang pengen kontrak yang udah ini jodoh mungkin, ya, pengen melangkah lah. Kalau pengen berjuang bareng-bareng itu lebih berjuang baik gitu bareng-bareng loh. lebih baik seperti itu. Jadi untuk saat ini kalau bisa dikatakan untuk berumah tangga belum dulu lah ya. Tapi ada satu kontrak lagi yang harus sampean kejar. Iya. Mas sedikit apa yang menjadi motivasi, apa cita-cita sampean ke depan? Monggo Mas. Ya karena aku betah di sini ya kan, maksudnya pengen nambah itu juga bukan sepenuhnya betah ya, ya karena juga butuh, karena juga Punya cita-cita. cita-cita pengen paling enggak bahagiain orang tua lah sama mewujudkan impian gitu. Contohnya salah satu apa Mas? Ini yang menjadi motivasi, yang menjadi cita-cita sampean, rumah, usaha, maksudnya seperti itu? Ya. Atau yang lain? Rumah, usaha, ya itu Mas. Tetap itu berarti rumah sama usaha dulu. Coba seperti itu. Rumah sama usaha. Tambahkan dikit. Salam buat teman-teman mungkin yang ingin berangkat ke Taiwan ataupun mungkin yang sudah di Taiwan. Monggo waktu dan temannya untuk sampean. Buat saudara-saudaraku, teman-temanku yang ada di Indo, tetap semangat. Kalau mau proses ya pikir matang-matang. Betul. Karena modal nggak sedikit, gitu. Utamakan kesehatan dijaga kalau mau berangkat, gitu. Jangan lupa tujuan dari rumah, dari awal kita berangkat dari rumah itu apa itu. Jangan terlena di sini, apalagi pas masih baru-barunya gitu. Betul, karena betul, di sini godaannya banyak banget gitu. Cukup? Ada yang tambahkan lagi? Cukup? Udah cukup. Mas. Cukup. Oke, Lor. Mungkin obrolannya cukup saja dulu. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Mas Andreas, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama tetap semangat. Sukses selalu buat sampean. Terima kasih, Mas. Akhirnya kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.